Teman-teman pernah nggak bertanya-tanya, kapan ya aku ketemu sama soulmate-ku? Nah, meskipun mungkin tanggal pastinya kita nggak bisa prediksikan gitu ya, tetapi ada 5 tanda yang bisa bikin kita tahu, oh aku udah deket nih sama soulmate-ku. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Perdalam dan buka kunci hubungan yang paling penting, yaitu hubungan dengan diri kita sendiri. Mari kita melepaskan trauma masa lalu, meningkatkan hubungan yang kita miliki, menetapkan batasan seperti seseorang yang profesional, kemudian menghubungkan diri kita secara mendalam dengan kesadaran, intuisi, dan juga kekuatan batin melalui Healing Inner Child. Workshop penyembuhan diri yang sangat komprehensif ini mengintegrasikan penelitian terbaru tentang trauma, psikologi, dan juga pengalaman langsung untuk membimbing teman-teman semua dalam perjalanan menuju penemuan diri dan juga penyembuhan. Workshop ini juga dilengkapi dengan buku cetak yang sangat lengkap dan juga sangat kreatif dan menarik. Kita akan memahami pemicu dan juga cara menyembuhkannya, kemudian memberdayakan diri dengan alat untuk menyembuhkan trauma masa kecil, melepaskan masa lalu, dan juga menciptakan kehidupan dan hubungan yang diinginkan. Nah, yang pertama itu adalah dirimu sudah melakukan perjalanan spiritual. Jadi, perjalanan spiritual yang sejati itu kan dimulai ketika kita mulai menyadari tentang jati diri kita yang sebenarnya atau sebuah jiwa di dalam tubuh manusia gitu. Jadi, kita udah mulai sadar bahwa oh ternyata aku bukan tubuh fisik saja, aku bukan manusia aja, tapi sebuah jiwa dalam tubuh fisik kayak gitu ya. Dan kita juga sudah melewati yang namanya malam gelap jiwa alias Dark Night of the Soul. Nah, perjalanan spiritual ini berperan sangat penting dalam kita bisa mendekatkan diri kita dengan soulmate kita. Nah, yang nomor 2 itu adalah kita sudah melakukan inner work. Ketika seseorang sudah melakukan banyak pekerjaan spiritual pada diri mereka, maka dia mulai mengembangkan kesadaran, terus dia juga akan mulai menyembuhkan inner child, terus dia akan menyeimbangkan sistem energinya dan mulai terhubung dengan diri yang lebih tinggi atau higher self, yang pada akhirnya akan tertarik secara magnetis pada satu orang yang benar-benar mereka inginkan dan yang menginginkan mereka. Nah, yang nomor 3 itu adalah bahwa kita sudah mulai terbuka untuk bertemu dengan pasangan hidup kita. Banyak orang yang nggak menyadari hal ini. Jadi, maksudnya gini, kebanyakan dari kita itu mikirnya pacaran aja, having fun, pacaran, cobain teknik ini, oh manipulasi itu, ini itu. Tapi kita nggak pernah berpikir untuk ke arah yang serius atau terbuka secara emosional. Karena gini, yang namanya cari pasangan untuk menikah atau soulmate itu jauh berbeda dengan sekedar berpacaran, ngisi waktu luang kayak gitu ya. Nah, energi kita itu juga beda. Kalau misalnya kita belum terbuka ke arah sana, karena gini, yang namanya soulmate itu artinya kalian akan bertumbuh bersama ya. Itu artinya nggak perlu sempurna juga kan, karena kamu juga nggak akan bisa sempurna ya dalam satu waktu ini ya kan. Kayak aku sendiri lah ya, aku mawas diri kan. Aku belum sempurna waktu aku ketemu sama si J, dan ketika kita ketemu, kita akan saling menyempurnakan, grow together ya kan. Bertumbuh baik secara umur ya, makin tua gitu, tapi secara fisik, jiwa, emosional, semuanya mental gitu, kita bertumbuh bareng-bareng dan kita kayak main pingpong gitu loh. Tik, tok, tik, tok. Dia memberikan atau memperlihatkan aku sisi gelapku yang aku nggak bisa lihat. Dia tunjukkan itu dan aku menunjukkan sisinya dia yang dia tidak bisa lihat. Nah, sama halnya dari sisi yang positifnya, kami masing-masing kayak mencerminkan kembali. Begitu juga kalau anak. Nah, bedanya kalau anak itu menurutku ya, kalau pasangan itu kan kayak cermin gitu ya, kita ngaca, saling ngaca kayak gitu ya. Nah, kalau anak itu nggak cuma kaca, tapi ada kaca pembesarnya. Ini menurut pengalamanku loh ya. Jadi kalau misalnya anakku itu ya, terutama yang nomor 1 itu, kalau dia bahasa Jawanya nyongsor gitu ya, marah kayak gitu ya, rrrr gitu. Nah, ekspresi wajahnya, kalimat yang digunakan itu kadang-kadang aku lihat diriku sendiri di situ. Aku kadang,
hey Zenith, you so spicy. Aku bilang kayak gitu ke dia, maksudnya kamu pedes amat kayak gitu. Kalau yang kecil itu kayak papanya. Nah kalau yang Zenith itu kayak aku lah, ya, you know, bikin aku sadar diri bahwa aku masih ada PR-nya banyak. Nah maksudku begitu, kalau kita terbuka, kita ready, energi kita itu akan beda. Orang yang energinya ready buat menikah, ready untuk komitmen, ready untuk disakiti. Karena yang namanya cinta itu bukan yang manis-manisnya doang ya. Bukan hanya kita mau senang-senang doang, kamu memenuhi kekosonganku, aku memenuhi kekosonganmu, enggak juga ya. Tapi banyak hal. Nah, auranya kita itu akan beda. Jadi gini, nah ada cerita lagi. Jadi aku sama si J itu kita bertetanggaan selama 10 tahun. Tapi kita nggak pernah saling ketemu secara bersamaan, walaupun sebenarnya aku pernah lihat dia gitu. Aku pernah lihat dia di sebuah tempat, terus aku ngajakin temanku, sini ada cowok ganteng banget. Kombinasi antara Brad Pitt sama si George Clooney, pokoknya tipenya aku banget. Mana itu di sana. Oh, kok hilang? Loh, tadi ada di situ. Terus aku muter-muter di tempat itu, dan dia nggak ada. Waktu belum lama aku tanya ke dia, kamu pernah nggak ada di satu tempat ini gitu. Dia bilang, oh ya pernah, aku kerja sebentar benerin sound systemnya mereka. Oh, that's it, aku pernah lihat dia. So ya, jadi ya gitu, walaupun aku pernah lihat dia sekali, tapi yang pasti kita nggak bisa plek ketemu bareng kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya aku ready for it. Aku merasa ya sudahlah ya, aku ready untuk dipertemukan sama jodohku. Karena umurku juga udah 35 waktu itu, dan aku lepasin ke langit gitu kan istilahnya. Jadi ya sudahlah ya, bloop, open up, and gak lama aku ketemu sama si J, dan gak lama langsung set. Seperti itu. Yang nomor 4, biasanya seseorang itu mulai ada minat seputar menjadi sosok future-nya itu. Kalau misalnya seorang istri perempuan ya kayak aku, mulai ada ketertarikan untuk mau tahu banyak seputar masak, mau tahu banyak seputar motherhood, ngurus anak seperti apa, dan lain sebagainya. Yang mungkin waktu kita remaja, kita single, kita nggak terlalu fokus di area tersebut ya. Kita fokusnya kan biasanya nih cari duit atau something else ya, pursue the career, dan lain sebagainya. Tapi nanti ada satu titik di dalam hidupmu yang kamu mulai penasaran seputar motherhood, seputar wifey life kayak gitu. Jadi kayak di kasusku aku mulai banyak cari tahu, karena waktu itu memang aku keinginannya kan sama orang asing ya, dan buat aku nggak terlalu banyak orang asing di sekitarku yang sudah menikah. Aku punya temen bule kayak gitu ya, sahabat lah ya, tapi dia juga nggak nikah kayak gitu, dia masih single sama kayak aku. Jadi aku nggak terlalu banyak tahu hal seputar hal itu, dan aku ada keinginan untuk cari tahu banyak. Dari mulai baca buku seputar mixed couple, atau mungkin aku mulai kayak lihat-lihat YouTube, pokoknya pengen tahu aja hidupnya seperti apa sih di luar, hidup di luar negeri itu seperti apa. Oh, apa-apa sendiri, oh harus bisa nyetir. Soalnya kan kadang mereka itu masing-masing bekerja, suami bekerja, istri bekerja, jadi masing-masing ya harus bisa mandiri kemana-mana sendiri kayak gitu kan, and so on. Jadi coba perhatikan kalau memang dirimu tiba-tiba mulai tertarik pengen masak, belajar masak, pengen ini, pengen itu, kemungkinan besar kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk di next levelnya itu tadi ya. Jadi secara otomatis kita akan di guiding atau diarahkan ke arah persiapan untuk yang selanjutnya. Nah, yang nomor 5, alam semesta itu selalu mengirimkan tanda-tanda. Teman-teman tahu kan kalau semesta itu suka ngobrol sama kita ya. Nah, dia selalu mengirimkan tanda-tanda yang tersembunyi yang biasanya aku sebut sebagai sinyal semesta. Jadi sebelum sesuatu yang besar terjadi, itu selalu ada sinyal, ada beritanya. Dan hal yang sama berlaku ketika kita akan bertemu dengan pasangan hidup. Nah, kadang-kadang mungkin kita akan bingung dan kita akan berpikir, ini sinyal semesta, apa ujian atau tes dari Tuhan, apa dorongan diriku aja, alias aku sendiri yang buat-buat karena aku ngebet banget kayak gitu, pengen sama si doi atau entahlah ya. Nah, di MMM, aku itu ada kayak grafik khusus untuk menelusuri apapun kejadian yang kita alami saat itu.
apakah ini yang namanya sinyal semesta atau bukan. Ya, jadi tanda-tanda ini adalah sebuah petunjuk yang dapat diandalkan bahwa kita itu sedang berada di jalur yang benar menuju ke pasangan yang kita tuju untuk masa depan kita. Dan seperti biasa, thank you and I love you and bye for now.